Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mempelajari kembali firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh tetap menjadi bagian kami untuk memberikan keterangan, penjelasan yang lebih baik lagi bagi kami. Layakkan kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa Tuhan sudah berikan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas 2 lagu pujian yang sudah disampaikan, yang mewakili Adam dan Hawa. Pada saat ini kita akan melihat siapa-siapa saja yang layak untuk diselamatkan. Dalam Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari perkataan firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa yang akan selamat itu banyak atau sedikit. Tentunya banyak, karena dari sejak zaman Adam sampai nanti penutupan pintu kasihan secara global itu banyak. Tetapi ketika kita berbicara di akhir zaman, orang-orang khusus ini yang hidup di akhir zaman itu sedikit ya, dibandingkan dengan yang hidup. Jadi yang hidup dan yang akan selamat pada zamannya di mana saudara dan saya tinggal sekarang ini, kalau dibandingkan itu sangat sedikit. Karena apa? Karena sangat jelas dikatakan bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jadi memang ini sangat memusingkan juga bagi kita, karena tidak banyak yang akan diselamatkan. Berbicara tentang 144.000 yang sudah dari dulu sampai sekarang, dan sekarang ini sudah heboh-hebohnya lagi trending di beberapa tempat, karena akan mencari tahu apakah 144.000 itu yang akan diselamatkan sebagaimana yang kita sudah bacakan dalam Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini jumlah yang pasti atau cuma lambang ya. Sekali lagi saudara, ini tidak perlu dibahas. Nyonya White katakan apa? Yang perlu dibahas, yang dikatakan adalah marilah kita berjuang agar kita boleh masuk di dalam 144.000 itu yang dinyatakan. Oleh karena itu di kalangan gereja kita, Nyonya White sendiri tidak menjelaskan apakah ini literal atau cuma simbol saja. Karena itu tidak penting. Yang penting adalah mari kita berjuang supaya masuk dalam 144.000. Yang perlu kita ketahui bagaimana kita bisa masuk di dalam kelompok 144.000 ini. Karena apa? Karena saudara dan sayalah yang punya potensi untuk itu, untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 7 ini. 144.000 ini adalah orang-orang yang dimeteraikan, umat Tuhan yang dimeteraikan, yang tidak akan mengalami kematian sampai Yesus datang menjemput mereka. Dan itu dengan iman yang ada pada kita dan juga pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari, itu ada di zaman saudara dan saya hidup sekarang. Jadi kita punya potensi yang sangat besar untuk bisa masuk dalam 144.000 ini. Masalahnya apa? Masalahnya ada beberapa pelajaran atau keterangan-keterangan yang diberikan seolah-olah menunjukkan bahwa sangat sukar masuk dalam 144.000 itu. Sangat sukar. Sehingga itu yang membuat beberapa orang itu untuk tidak
menjalankan kehidupan ini dengan benar. Padahal namanya kita orang beragama, sudah menjadi umat Tuhan. Apa tujuan kita? Menjaga keselamatan itu supaya kita tetap selamat waktu Yesus datang kedua kali, sampai dalam kerajaan surga dan hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kalau saudara dan saya tidak ada misi, tidak ada tujuan ke sana, mengapa saudara jadi umat Tuhan? Nggak guna. Jadi Sister White katakan, mari kita berjuang untuk apa? Menjadi salah satu dari 144.000. Karena ini tujuan yang paling tinggi sebagai umat Tuhan. Saudara, kalau di dalam kehidupan saudara sebagai seorang siswa atau mahasiswa, tentu harus memiliki tujuan apa? Apa istilah bahasa Indonesia itu? Setinggi-tingginya cita-citanya itu. Ya, setinggi langit, setinggi bintang. Supaya apa? Supaya kalau nggak nyampe di bawahnya, tetap di langit. Tetap masih di awan-awan, di udara. Nggak di bumi. Kalau di bumi itu gagal, jatuh maksudnya. Jadi saudara sekalian, Sister White memberikan satu motivasi kepada kita umat Tuhan. Mari kita punya tujuan, berjuang supaya masuk dalam 144.000. Karena itu yang tertinggi. Kalau saudara tidak sampai ke sana, di bawahnya. Ya, di bawahnya. Nah, sekarang ini beberapa orang berpikir yang penting saya masuk surga. Mau jadi apa saja, itu seperti itu. Kalau saudara punya tujuan seperti itu, saudara akan kalah. Saudara akan jatuh. Karena setan punya serangan sekarang kepada umat Tuhan, kepada saudara dan saya, sudah sangat gencar dan hebat dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Cara kerja setan sekarang, saudara, tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau dia tunjukkan dirinya, ya, dia menunjukkan hal-hal yang jahat, dia tunjukkan, dia cobai saudara dengan hal-hal yang jahat. Sekarang ini tidak demikian. Maka tidak heran Sister White katakan, kita harus lebih takut yang di dalam gereja daripada yang di luar sana. Kalau di luar sana kita udah tahu ini punya setan. Ini ladangnya atau tempatnya setan bergerak. Tetapi kalau di dalam gereja, siapa yang mau tahu? Jadi kita katanya harus lebih takut yang dari dalam. Oleh karena itu jangan anggap enteng kalau kita benar-benar sudah menjadi umat Tuhan, SDA. Justru di sini setan punya serangan yang paling hebat. Dan kita perlu antisipasi itu. Bagaimana kita masuk 144.000? Lalu kita juga akan kalah dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sebenarnya kelihatannya apa? Baik, tetapi bukan benar. Dan itu ada di dalam lingkungan gereja kita. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi kalau kita berbicara tentang 144.000, ya, memang di dalam buku Wahyu kalau kita berbicara tentang banyak hal itu semua simbol, ya. Kalau kita berbicara di dalam buku Wahyu apapun itu, termasuk 144.000, itu simbol. Buku Wahyu menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada hubungannya dengan umat-umat Tuhan dan juga perkara-perkara di mana setan ada di sana. Jadi dalam buku Wahyu dikatakan apa? Sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi saudara-saudara kita yang lain. Mereka katakan ini buku Wahyu ini sangat mengerikan. Ngapain dibaca? Ya, mengerikan simbol-simbolnya, ya. Tetapi sekali lagi justru dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita belajar buku Wahyu, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah sangat dekat. Justru bagi kita yang belajar buku Wahyu ini berbahagia. Yang membacakannya saja dikatakan berbahagia. Apalagi yang mendengar dan menuruti buku Wahyu. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan. Ini yang jadi masalah di kalangan umat-umat yang mengaku Kristen. Ini nggak perlu dibaca, mengerikan dan lain sebagainya. Padahal
ini sangat membahagiakan bagi kita. Apalagi kita apa? Mendengar dan menuruti semua, kita akan dikatakan lebih berbahagia. Baik saudara sekalian, di dalam buku Wahyu ini memang dituliskan syarat-syarat menjadi 144.000 yang kelihatannya mengerikan. Siapa yang sanggup ke sana? Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, kita mulai ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang ditebus dari bumi ini. Ini kriteria pertama. 144 orang, 44.000 orang. Mereka akan menyanyikan satu nyanyian baru. Nyanyian yang tidak pernah dialami oleh orang lain ketika mereka berada di dunia ini. Pengalaman yang hebat di dalam masa kesukaran besar. Jadi 144.000 ini akan menyanyikan satu pengalaman dalam kehidupannya. Mengapa mereka bisa menang menghadapi cobaan, ujian yang datang? Mereka akan nyanyikan itu pengalaman itu. Pengalaman Musa dan anak domba. Jadi ini yang akan dinyanyikan. Tidak ada yang menyanyikan yang lain, yang masuk surga yang lain, ya. Khusus untuk 144.000 ini. Jadi nyanyian mereka itu khusus karena pengalaman mereka ketika mereka menghadapi masa kesukaran besar. Siapa mereka? Saudara dan saya, potensinya itu. Nggak ada yang lain. Yang sudah meninggal udah lewat. Tetapi saudara dan saya itu punya potensi untuk masuk dalam 144. Yang berikutnya, ayat keempat, Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Perempuan, lambang gereja. Wanita, lambang gereja dalam kitab Wahyu. Kalau dibilang perempuan murni, itu gereja yang benar. Kalau perempuan tidak benar, pelacur, namanya gereja yang tidak benar, yang tidak mengikuti perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Jadi syarat yang kedua adalah apa? Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nggak pernah bergabung dengan gereja-gereja yang lain. Masuk, keluar, masuk lagi sini, keluar lagi sini. Mereka bertahan di dalam tubuh gereja yang benar. Terus. Nggak pernah murtad. Itu persyaratan kedua. Mereka, yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Kristus, kita ikuti, nggak banyak tanya. Dengan iman, walaupun kelihatannya sulit kita cerna. Enggak masuk akal ini. Ikuti saja. Justru orang-orang yang memiliki kepintaran khusus, kecerdasan yang luar biasa, mereka mencoba untuk mengelola firman Tuhan, akhirnya melenceng dari kebenaran. Jangan banyak bertanya ketika Tuhan atau firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk kita laksanakan. Jalankan saja. Jangan terlalu banyak tanya. Ya. Itulah orang-orang yang akan masuk 144.000. Mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Apa yang dikatakan oleh Kristus dalam firman-Nya, kita ikuti, kita jalankan. Dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan benar. Lalu syarat yang keempat, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Apa maksudnya lagi? Ya, korban-korban sulung
bagi Allah dan bagi anak domba. Ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang sudah pernah meninggal di dalam Tuhan. Ada kebangkitan khusus di mana orang-orang ini akan masuk dalam 144.000. Dalam tulisan Roh Nubuat katakan ada 2-3 kelompok yang akan masuk 144.000 walaupun mereka sudah meninggal. Dan mereka ini adalah korban-korban. Mereka ditebus dari manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Nyonya White katakan mereka ini adalah pionir-pionir Advent Movement, gerakan Advent pertama kali yang menyatakan pekabaran 3 malaikat. Mereka yang sudah meninggal tetap setia. Mereka akan dibangkitkan secara khusus, masuk di dalam 144.000 yang sudah meninggal. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal pada saat pergerakan Advent itu dimulai, mereka masuk di sana. 144.000. Apakah Nyonya White masuk? Kok orang Manado bilang, oh jelas dong. Ya, belum lagi kutipan-kutipan yang lain. Yang berikutnya, dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Waduh, ini lebih parah lagi katanya. Siapa yang nggak berdosa? Siapa yang tidak bercela di sini sebagai manusia? Nggak ada memang. Tapi apa maksudnya di sini? Ya. Rasul Paulus katakan, ketika kita mengaku dosa kita, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Pada saat kita mengaku dosa kita, kita langsung dikatakan dibenarkan, dianggap nol di dalam dosa. Kalau sudah nol, ada dosa lagi enggak? Tidak bercela itu. Pemikiran kita mengatakan kita harus tidak bercela yang dimaksudkan di dalam buku Wahyu ini terus menerus. Di dalam proses penyucian, setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita jatuh bangun di dalam mempertahankan iman. Mengapa demikian, saudara? Saudara boleh berkata kepada Adam dan Hawa. Boleh membandingkan kepada Adam dan Hawa. Mereka berdosa dalam suasana di mana tidak ada dosa. Mereka jatuh. Kita bisa beralasan sekarang apa? Cobaan yang datang kepada kita itu double. Di dalam diri kita kecenderungan daging yang setiap saat Rasul Paulus katakan apa? Bergerak, menyerang kita. Setiap mau berbuat baik, selalu yang jahat keluar. Setiap mau berbuat yang benar, selalu yang tidak benar. Karena kita masing-masing bergumul dengan kedagingan yang ada pada kita di dalam. Belum lagi dari apa? Setan dan malaikat-malaikatnya dari luar. Jadi kita diserang dari luar dan dalam. Tapi kita punya Kristus. Janji Tuhan itu pasti. Ketika kita minta kuasa Roh Kudus, kita menang menghadapinya. Jangan pernah mengatakan saya sanggup melawan dengan sendiri. Enggak. Harus ada Roh Kudus, harus ada Kristus melalui Roh Kudus dalam hati kita, baru kita bisa melawan semua tipu muslihat setan. Sekali lagi, ketika kita dikatakan tidak terdapat dusta, tidak bercela, ketika kita sudah menyelesaikan masalah dosa kita, dan pada saat itu kalau kita jaga, maka kita akan dikatakan tidak bercacat celah. Sampai kapan? Puncaknya sampai di akhir hayat, detik-detik menjelang ajal kita, menjelang kematian kita, itu menentukan apakah kita sudah menyelesaikan masalah dosa pada saat itu atau tidak. Jadi detik-detik sebelum nyawa kita diambil, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, menentukan saudara akan selamat atau tidak di sana. Bagaimana kita bisa tetap di dalam kebenaran? Itu melalui latihan yang kita lakukan setiap hari. Itulah yang akan menentukan di akhir nanti. Kalau kita menganggap enteng kehidupan yang benar, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita tidak jaga,
maka pada akhirnya nanti kita akan anggap enteng masalah keselamatan itu. Tetapi setiap kita berbuat dosa, langsung kita selesaikan, jangan tunggu lama-lama. Maka itu akan mendarah daging, menjadi satu, bukan cuma kebiasaan, tetapi satu tabiat bahwa kita tidak senang, tidak mau dengan dosa yang setiap saat menyerang kita. Ya. Menyelesaikan dosa pada waktunya, cepat, tidak menunggu lama-lama. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, dalam Tuhan, mereka-mereka yang dulunya adalah orang-orang jahat, lalu mereka bertobat dan mereka mati karena kebenaran itu, yang sangat gencar melawan umat-umat Tuhan, penganiaya-penganiaya, lalu mereka bertobat. Mereka yang sudah meninggal, mereka juga akan masuk di dalam 144.000. Boleh jadi di antara kita, keluarga-keluarga kita yang sudah Tuhan istirahatkan, sudah meninggal, tetapi memiliki karakter seperti itu, mereka bisa masuk dalam 144.000, dibangkitkan secara khusus masuk di sana. Yang saya mau katakan, saudara dan saya yang masih hidup sekarang punya potensi besar masuk 144.000. Ya, pertahankan iman saudara. Saudara perlu dimeteraikan. Meterai Allah itu apa? Hari Sabat. Saya harus ulangi ini. Meterai Allah hari Sabat. Jangan anggap enteng Sabat. Kalau saudara biasakan anggap enteng, kapan saudara dimeteraikan? Sampai sekarang ini Tuhan masih punya kasih karunia kepada kita. Dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Ini simbol dari peperangan, kekacauan, masalah-masalah, penderitaan, penyakit, belah sampar. Semua ini adalah angin yang ditahan oleh malaikat. Jangan sampai itu menyerang bumi, lalu kena kepada umat-umat Tuhan. Tetapi itu akan terjadi. Ya. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, meterai Allah. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jumlahnya 144.000. Sekali lagi, beberapa umat Tuhan percaya ini literal, tidak masalah. Yang lain mengatakan lambang, tidak masalah juga. Yang penting, mari kita masuk, berjuang, supaya menjadi salah satu 144.000. Memangnya cuma 144.000 yang selamat. Ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Banyak yang selamat dari setiap zaman, dari sejak Adam dan Hawa sampai nanti peristiwa itu terjadi, kedatangan Yesus kedua kali. Banyak. Tetapi 144.000 ini adalah Kopassus, komando pasukan Kristus khusus. Karena mereka lah yang akan mengalami yang tidak pernah dialami oleh manusia, baik yang sudah pernah meninggal, khususnya bagi kita yang punya potensi untuk itu. Nanti ketika masa kesukaran itu terjadi, dikatakan dalam Daniel pasal 12, itu masa kesukaran itu belum pernah dialami yang lalu-lalu oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan.
dan tidak pernah akan terjadi lagi. Itulah yang saudara dan saya akan alami sebagai calon-calon 144.000 itu. Tapi untuk dimeteraikan, hari Sabat itu penentu. Karena itu kunci, itu meterai Allah. Bagaimana saudara menganggap enteng masalah Sabat? Ya. Pemeteraian itu akan ditangguhkan dan bisa tidak terjadi. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya perlu bacakan beberapa kutipan. Di dalam Testimoni jilid 5, halaman 218. Sekarang adalah saatnya untuk bersedia. Meterai Tuhan tidak akan diberikan pada dahi pria wanita yang tidak suci. Meterai itu tidak akan diberikan pada dahi pria yang ambisius, cinta akan dunia. Meterai itu tidak akan diberikan pada dahi pria wanita yang berlidah palsu, hati penipu. Semua orang yang menerima meterai harus tanpa noda di hadapan Tuhan. Merekalah calon-calon penghuni surga. Wah, sulit juga ya. Ya. Karena kehidupan kudus harus apa? Dijalankan sebagai seorang yang akan dimeteraikan saat ini. Itu harus kita tinggalkan perkara-perkara yang jahat. Ya. Lidah palsu, ambisius, cinta akan dunia. Nggak ada yang akan dimeteraikan orang-orang seperti itu sebagai umat Tuhan. Lalu dalam Testimonies jilid 5 halaman 212. Hari pembalasan Tuhan telah di atas kita, telah ada di atas kita. Meterai Tuhan akan diberikan hanya pada dahi orang-orang yang mengeluh dan berseru tentang kekejian yang dilakukan di negeri ini. Orang-orang yang bersimpati dengan dunia, sedang makan dan minum dengan orang-orang yang mabuk, pastilah akan dimusnahkan. Orang yang akan dimeteraikan, yang masuk 144.000, mereka selalu berseru, berteriak kepada orang-orang di sekitar yang melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan dong, nanti kamu nggak selamat. Jangan berbuat ini, kamu nanti tidak dimeteraikan. Jangan melakukan ini. Ini orang-orang yang akan dimeteraikan. Mereka berseru untuk menyelamatkan orang lain, saudara-saudara yang ada di sekitar. Bukan cuma berdiam diri, melihat kejahatan-kejahatan di sekitar, diam diri. Masa bodoh, cuek aja. Tidak akan masuk dalam 144.000. Kelompok yang tidak merasa berduka cita atas penurunan kerohanian pribadi mereka, ataupun meratap karena dosa-dosa orang lain, akan tertinggal tanpa meterai dari Tuhan. Ada kejahatan-kejahatan di sekitar, justru dia merasa sedih. Dia merasakan, aduh kasihan ini. Coba orang ini bertobat, jangan berbuat dosa, nanti gak selamat. Aduh, dia yang gregetan. Orang lain berbuat dosa, dia yang semangat di dalam merasa kalau dia tidak selamat itu bagaimana dia rasakan. Orang-orang seperti inilah yang akan dimeteraikan, yang masuk 144.000 itu. Ketika kerohaniannya menurun, dia merasakan duka cita yang dalam. Waduh, saya sudah berdosa, baru berdosa. Walaupun kecil di mata orang dunia, tetapi dia merasa dosa besar sekali, sehingga dia berduka cita. Dia meminta ampun dari Tuhan, menangis sedemikian rupa, karena merasakan apa? Dosa yang dia langgar itu sangat besar, membawa pemisahan dirinya dengan Tuhan. Orang-orang ini akan mendapatkan meterai dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, kriteria-kriteria dari orang-orang yang akan dimeteraikan masuk dalam 144.000, seperti itulah yang saudara sudah dengarkan. Dan saudara-saudara, jangan pernah kecewa.
ketika ada orang yang memberi teguran, nasihat. Karena itu untuk menyelamatkan saudara, dan orang-orang itu yang memberikan teguran, kalau dia tidak sampaikan itu, dia juga tidak akan selamat. Apalagi sebagai penjaga-penjaga. Siapa penjaga-penjaga? Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, saudara majelis, pimpinan-pimpinan tertinggi di gereja. Mereka itu penjaga-penjaga. Harus setiap saat membunyikan trompet. Membunyikan apa? Suara yang lebih nyaring untuk mengingatkan. Kalau tidak demikian, orang-orang seperti ini sebagai penjaga, mereka juga dituntut nyawanya. Kalau sampai ada umat-umat Tuhan yang tidak selamat karena tidak diperingatkan. Baik yang memperingatkan dan yang juga diperingatkan sama-sama akan diselamatkan ini. Ya. Ketika pekabaran ini sampai kepada saudara, ini sangat keras karena sudah waktunya. Ya. Jadilah 144.000 saudara. Mulai sekarang. Saudara punya potensi untuk itu. Jangan berbicara tentang yang sudah meninggal, tapi saudara yang masih hidup, jalankan itu. Untuk menjalankannya saudara, untuk memiliki karakter Kristus, salah satunya adalah penginjilan pribadi. Sudahkah saudara jalankan itu secara pribadi dengan pengorbanan materi, pengorbanan tubuh, jiwa, dan juga hidup saudara? Sudahkah saudara jalankan itu? Potensi untuk masuk 144.000, pengorbanan. Tanpa pamrih, tidak hitung-hitungan ketika kita mau menyelamatkan jiwa orang lain. 144.000. Ini boleh menjadi bagian kita semua. Dengan pertolongan Tuhan kita akan disanggupkan untuk menjalankannya. Walaupun kelihatannya sulit. Dan memang tidak ada satupun manusia yang akan bisa menjalankan kehidupan yang kudus, yang suci. Harus minta kuasa Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita. Tanpa itu, tidak ada yang sanggup menjalankannya. Sekali lagi. Jadi saudara dan saya punya potensi 144.000. Tetapi tanpa Roh Kudus, apapun yang saudara jalankan, sekalipun kelihatannya baik, sesuai dengan aturan, tapi tidak ada roh, tidak ada minyak dalam pelita yang melambangkan Roh Kudus dan karakter Kristus, nggak ada artinya. Saudara akan gagal. Kalau saudara sudah punya patokan menjadi 144.000, kalaupun saudara turun satu tingkat, saudara tetap selamat. Orang-orang yang tak terhitung banyaknya, ketika Yesus datang pada kali yang ketiga, pada waktu Yerusalem baru akan datang di bumi ini setelah diperbaharui. Ketika Yesus berdiri dan orang-orang jahat dengan malaikat-malaikat jahat ada di bumi, Yerusalem bersama umat tebusan itu masih ada di atas langit, di langit ya, di awan-awan. Dan melihat orang-orang jahat yang sekian triliun, sekian miliar orang yang siap untuk menyerang kota Allah ini. Pada saat Yesus berdiri, dia lebih tinggi dari semua orang. Dan pada waktu Yesus berdiri, ada 3 kelompok yang mengelilingi Yesus. 144.000 orang-orang yang mati syahid dan yang tak terhitung banyaknya. Kalau saudara tidak masuk di dalam 144.000, saudara masuk di dalam orang yang mati syahid. Kalau tidak mati syahid, ada lagi di bawahnya yang tak terhitung banyaknya. Kalau saudara berpikir yang penting selamat, saudara masuk di tingkat ketiga. Kalau gagal, ke dunia untuk dibinasakan. Jadi saudara harus punya cita-cita menjadi satu dari 144.000. Tujuan ke sana. Kalaupun dia melenceng kedua ataupun ketiga, saudara tetap selamat. Jadi ini boleh memotivasi kita agar kita tetap berada di dalam kebenaran, setia, berdosa, langsung selesaikan. Jangan tunggu sampai matahari terbenam. Apalagi matahari terbenam sampai 1 minggu. Ada berbulan-bulan, dendam. Nyonya White katakan apa? Umat
The Seventh Day Adventist yang banyak tidak masuk surga karena dendam. Karena masalah dendam. Tidak senang dengan orang, dibawa-bawa sampai 7 turunan. Orang tuanya udah meninggal, anaknya masih ngikut dendam. Dan itu yang menyebabkan terbanyak tidak ada dalam surga. Bagaimana masuk 144.000? Saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu kebenaran ini. Mari kita jaga, kita pertahankan, agar sampai sekarang kita ini masuk 144.000. Tinggal kita kembangkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling mengesankan di hadapan surga ketika saudara menjalankan misi surga, penginjilan. Penginjilan itu dapat membuat karakter Kristus. Dan itu pasti masuk surga. Mengapa penginjilan? Di situ roh berkorban ada, roh surga. Mengapa penginjilan? Di situ kasih akan sesama. Mengapa penginjilan? Kita tidak mementingkan diri. Ketiga inilah yang membuat banyak umat Tuhan tidak selamat. Roh pengorbanan. Kepedulian kepada orang lain. Dan tidak mementingkan diri. Ini yang membawa banyak Laodikia, umat di akhir zaman sesuai nubuatan, suam-suam kuku. Karena apa? Tidak ada pengorbanan. Contohnya ke gereja, persembahan cuma 1.000, 2.000, 10.000. Tapi ke mall ratusan ribu habis. Mana roh pengorbanan untuk Tuhan? Untuk penginjilan tidak ada yang peduli. Tetapi untuk kepelesiran, retreat dalam tanda kutip, pengeluaran banyak, semua ikut. Tapi kalau untuk berkorban untuk Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara pura-pura nggak tahu. Bagaimana mau masuk 144.000? Itu saja kita bisa lihat. Benarkah yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang mau selamat itu? Ya. Itu contoh untuk membandingkan. Layakkah kita masuk 144.000? Saudara, inilah pekabaran kita pada siang Sabat ini. Mudah-mudahan diberkati. Yang merasa tersinggung, berdoa supaya itu menjadi berkat bagi saudara. Dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sekalian seterusnya. Amin.